Perkenalkan, nama saya Nurul Kamariah dari kelas C1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 21110103017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi tentang fungsi manajemen pembelajaran, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ayat implementasi. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat di atas, terdapat beberapa makna dan hikmah yang dapat diambil, yang salah satunya adalah metode yang dapat diterapkan baik di tingkat balai diklat tertentu. Metode-metode tersebut sebagai berikut. Yang pertama, metode bil hikmah, dengan keteladanan, menyantunnya ucapan dan perbuatan sesuai dengan hati. Yang kedua, metode mau'izah hasanah, yaitu metode ceramah dengan menyampaikan materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut, namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan kepandaian dan bahasa yang dikuasai peserta didik. Yang ketiga, metode mujadalah, yaitu dengan menggunakan argumen seperti diskusi, halaqah, seminar, dan berdebat. Dan yang keempat, metode al-lainah, itu lemah lembut. Dan yang kedua, ayat tentang evaluasi. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim faya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka telah dipuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ada hadis yang menggambarkan tentang evaluasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambaran kuantitas, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses dan aktivitas itu berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur, dan teramati. Dan ketika sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangan akan diperbaiki dan ditambah dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi yaitu, yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan dana dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.